Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Widara Fiksani. Saya mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Siber Asia. Dan saat ini saya akan coba mempresentasikan untuk mata kuliah Sistem Akuntansi berbasis IT. Oke, untuk materinya yaitu analisis laporan keuangan berbasis IT. Ini saya gunakan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau kode sahamnya AMRT periode 2020-2024. Nah, latar belakangnya yaitu laporan keuangan sebagai alat ukur kinerja perusahaan, kemudian perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi, dan yang ketiga, pentingnya analisis laporan keuangan jangka panjang. Tujuan analisisnya yaitu yang pertama untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan, menilai tren pendapatan dan laba dalam 5 tahun terakhir, dan menjelaskan peran IT dalam laporan keuangan. Profil perusahaan yaitu di sini ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT. Ini bergerak di bidang retail yang kita tahu semua ya, cabangnya ada di mana-mana yaitu Alfamart, Alfamidi dan lain-lain ya. Di sini produk utamanya Alfamart. Kemudian sumber data yang didapat, saya mendapatkan laporan keuangan tahunan 2020-2024 dari website resmi perusahaan dan juga dari BEI. Data diolah berbasis teknologi informasi. Langsung masuk ke dalam isi dari presentasi ini, yaitu ada pendapatan neto 2020 sampai 2024. Nah, dari sini di gambar ini terlihat pertumbuhan perkembangan gerai-gerai Alfamart ya dalam 5 tahun terakhir, eh, mengalami pembukaan toko dari wilayah Jabodetabek hingga ke wilayah di luar Pulau Jawa. Kalau dilihat dari 2018 sampai dengan 1920, 2021, 2022 itu terus mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan untuk pendapatannya dan neto dari 2020 sampai 2024 pendapatan meningkat setiap tahun, kemudian menunjukkan pertumbuhan penjualan dan kinerja operasionalnya juga stabil. Oke, dari gambar sini juga bisa dilihat ya laba bersihnya dari tahun 2020 sampai 2024. Di 2020 sebesar 1061, terus meningkat sampai 1926. Kemudian di 2022 di 2855, kemudian 2023 ini lumayan tinggi hingga ke 3400-an, dan ternyata di tahun 2024 sempat mengalami penurunan. Setelah dilakukan analisa, di 2024 ini mengalami penurunan diduga dikarenakan pengaruh dari biaya operasional gitu. Jadi dari 2020 sampai 2023 laba bersih terus meningkat, tapi 2024 sedikit menurun dikarenakan adanya biaya operasional. Kemudian analisis tren keuangannya, nah di sini pertumbuhan pendapatan konsisten, kemudian laba juga relatif stabil dan kinerja keuangannya positif. Didukung dengan di sini saya gambarkan ya, di tahun 2022 itu mendapatkan 10 toko retail modern kategori makanan, minuman, kebutuhan seharian terlaris di Indonesia, dan Alfamart merupakan salah satu produk dari PT Sumber Alvaria itu menduduki peringkat pertama ya, di mana dia menjadi toko retail modern terlaris di tahun 2022. Oke, lanjut analisis berbasis IT-nya. Sumber Alvaria juga sudah menggunakan teknologi IT dalam mensupport bisnisnya.
termasuk dalam sebuah satu laporan keuangan sudah menggunakan sistem ERP, sistem akuntansi terkomputerisasi, dan ERP yang juga sistemnya terintegrasi serta data keuangannya yang real time. Oke, manfaatnya dari PT Sumber Alvaria menggunakan IT itu yang pertama, pelaporan lebih cepat, kemudian akurasi data meningkat, dan mendukung keputusan manajemen. Nah, resiko dan tantangannya juga terdapat, yaitu eh, terkait keamanan datanya, karena semua data-data dimasukkan ke dalam sistem gitu ya. Itu juga menjadi suatu concern untuk keamanan datanya tersendiri. Kemudian menjadi ketergantungan terhadap sistem IT ya pastinya. Pasti apapun akan dilibatkan menggunakan sistem IT. Kemudian biaya pengembangan sistemnya juga harus difikirkan juga ya, karena suatu sistem ERP misal bisa mensupport berbagai bidang dan terintegrasi, pasti memakan biaya yang lumayan cukup besar, dan biasanya juga eh, mereka perusahaan-perusahaan diharuskan untuk membayar lisensi yang biasanya ada setiap lisensi pertahunan seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, dari seluruh laporan keuangan dari 2020 sampai 2024 untuk PT Sumber Alvaria Tbk ini, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, kinerja keuangan AMRT cukup baik dan pendapatan tumbuh stabil. Kemudian yang terakhir, IT juga berperan sangat penting di sini. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.